Sebenarnya masa-masa ini masa yang quite tricky ya, yang tadi saya bilang. Karena pada saat kita ada rasa suka, itu tuh yang kita tahu juga, maksudnya cinta itu kadang-kadang bisa buta gitu ya. Kadang-kadang udah tahu ada masalah, tapi yang namanya suka itu bisa aja diterobos. Jadi pada yang apa sih yang red flag itu? Kita bisa taunya red flag itu pasti kita denger nih dari orang tua atau dari teman dekat atau dari beberapa buku yang memang kita baca atau webinar yang kita dengerin. Memang ini udah tanda-tandanya kayak begini. Misalnya nih, kita tahu misalnya orang yang kita suka itu terlalu posesif. Jealous di dalam masa pacaran itu oke, itu sangat-sangat wajar karena kita pengen memiliki itu. Tapi kalau jealous yang over itu menjadi berarti kan dia itu ada rasa tidak percaya ya ke pasangannya gitu. Berarti ini menjadi suatu hal yang sangat tidak wajar gitu. Kita bisa bayangkan kalau misalnya itu terjadinya di dalam pernikahan. Misalnya orangnya udah nggak percaya gitu sama kita ya, dan itu terus terbawa gitu. Itu nggak mungkin banget. Dan itu satu. Yang kedua, dan kita tahu bahwa di dalam masa pacaran itu tadi yang masa penjajakan itu, tapi di sini kita udah ngeliat karakter-karakter yang memang yang buruk gitu. Misalnya marah yang uncontrol gitu ya, dan waktu pada saat penyelesaian masalah itu dia lebih gampang untuk depres atau stres yang akhirnya melukai diri atau melukai pasangan misalnya kayak seperti itu. Atau dia juga punya kecenderungan yang misalnya ada addiction ke hal-hal yang ya namanya juga addiction ya, hal-hal yang memang kayak mungkin games, mungkin pornografi juga kalau kita tahu. Nah, segala sesuatu yang kita tahu itu ya memang kita harus lebih hati-hati. Memang di dalam masa pacaran itu masih masa di dalam membimbing gitu ya. Tapi kita juga punya keterbatasan gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang memang kita bisa lakukan sendiri, that's fine. Tapi kalau misalnya kalian memang menujunya ke serius, tapi ternyata nih banyak banget ini konfliknya, kayak misalnya banyak hal yang perlu diberesin, ya mungkin kalian harus cari konselor yang memang profesional gitu ya untuk ngeberesin masalah-masalah ini sebelum menuju ke dalam pernikahan itu sendiri gitu.